Pertama, suksesnya organisasi itu dimulai dengan suksesnya konsolidasi organisasi. Yang kedua, suksesnya program kerja organisasi. Yang ketiga itu suksesnya periodeisasi. Kenapa periodeisasi itu menjadi poin penting? Karena di situ ada kaderisasi. Ya. Karena dengan tidak taatnya periodeisasi ini dampaknya dengan kewenangan bertindak, ya. Dampaknya terhadap konverwil, dampaknya terhadap konverda, dampaknya terhadap laporan pertanggungjawaban, dampaknya terhadap regenerasi yang seharusnya menjadi kaderisasi di dalam tubuh perkumpulan, gitu kan? Kan perkumpulan ini bukan milik terah, ya, bukan milik orang per orang kelompok, ya, bukan. Nah, jadi mulai dari RP3YD bulan November tahun 2021 di Batu Malang, Jawa Timur. Harusnya itu disampaikan. Nah, kemudian ada surat dalam bentuk KDK yang dibuat oleh PP, ya. Nah, itu di bulan Februari. Nah, Februari. Surat KDK yang di bulan Februari itu adalah meminta untuk mengundurkan KLB. Betul, ya, kan? KLB. Betul. Bukan untuk prakongres, ya, atau mengundurkan jadwal kongres. Nah, itu juga menjadi catatan yang kedua yang saya anggap itu salah. Ya. Itu catatan yang kedua. Terus di bulan Maret, ya, Februari KDK pertama, di bulan Maret itu dikeluarkanlah KDK yang kedua, ya, tentang pengunduran kongres. Masa dalam waktu 1 bulan. Ya. Jadi ini seakan-akan terburu-buru, tergesa-gesa, gitu kan? Seharusnya kan organisasi ini dia harus terencana, dia harus terukur, gitu kan? Nah, jadi sehingga apapun yang mereka lakukan ada timetable-nya, gitu kan? Itulah tugas utama dari pengurus pusat. Nah, artinya kembali lagi, ya, sehingga terus kesalahan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampailah yang terakhir, ya, dengan kongres yang dilaksanakan itu tidak sesuai dengan ADART dan keputusan kongres. Kalau saya tidak mengacu yang menjadi landasan utama itu adalah surat yang dikeluarkan oleh Kumham di tanggal 18 Agustus, ya. Bukan itu yang menjadi acuan dasar bagi saya. Jadi acuan dasarnya kita itu tetap harus kembali ke aturan main internal kita, gitu. Apa itu? Anggaran dasar yang mana? Anggaran dasar yang diproduk oleh KLB bulan Mei tahun 2015 di Banten, iya kan? Nah, itu kode etiknya juga produk KLB bulan Mei tahun 2015 di Banten. Nah, berbeda dengan anggaran rumah tangga dan peraturan perkumpulan, gitu, ya. Nah, jadi anggaran dasarnya itulah yang kita pegang. Karena di dalam anggaran dasar tahun 2015 itu kembalikan pasal 10 anggaran dasar tentang alat perlengkapan perkumpulan. Dimulai dengan rapat anggota itu ada kongres dan kongres luar biasa, ya. Nah, di situ kan dijelaskan, ya, kongres, kemudian ada kongres luar biasa, ada konferwil, ya, dan seterusnya. Yang kedua, pengurus PP, Pengwil, Pengda. Yang keempat, Dewan Kehormatan, DKP, DKW, dan DKD. Kemudian yang kelima, Mahkamah Perkumpulan. Kemudian diteruskan di pasal berikutnya tentang rapat anggota itu, gitu. Nah, anggaran dasar itu kan harusnya menjadi acuan, ya, sebelum lebih lanjut. Karena kalau kawan-kawan bicarakan, oh itu tidak sah, oh itu tidak jujur, ya. Kenapa yang hadir itu 1.800 sekian dengan perolehan suara 1.000 sekian untuk TF, kemudian 63 untuk OTI, ya, 450-an lah. Ya, terus Ruli 400 sekian. Terus DKP juga begitu. Ini kan aneh, gitu, ya. Bagi saya tidak mungkin seorang Hapendi Harahap, ya, itu hanya mendapatkan perolehan 2 suara. Ya, bisa saja beliau kan, oh saya legowo. Tapi apakah ini mungkin, ya?
Kan nggak masuk dalam logika berpikir. Hanya dua. Ya. Satu suaranya Bang HH, yang kedua di dalam ruangan yang saya lihat itu ada Hamzan, ada Oti, Asep. ya, ada Asep dan sebagainya, yang tidak mungkin tidak memilih Hapendi. Ada apa ini gitu kan? Nah, kalau mau dipermasalahkan tentang kenapa perolehannya dua, nggak mungkin. Anggota pengurus pusat IPAT saja udah ratusan gitu kan. Nah, walaupun beliau menyampaikan, oh saya legowo gitu kan, itu hal lain ya kan. Tetapi kan boleh juga menjadi hak bagi setiap anggota. Karena saya juga anggota IPAT ya kan. Ini kok aneh gitu kan. Tapi Ada yang janggal lah. kalau itu mau dipermasalahkan, bagi saya juga tidak tepat. Kenapa? Karena penyelenggaranya itu sendiri bagi saya itu tidak sah. Ya, Berarti jadi Kongres ke-24 Novotel Banten Tangerang itu nggak sah? tidak sah dong. Bagaimana mau menyatakan itu sah? Ya, Oh. dia sudah expired. Ya, 2019-2022. Ya. Terus meminta pengakuan dari kementerian. Dasarnya apa? KDK sama Rebuk Nasional. Kalau KDK itu kan di dalam, ya. KDK itu ya keputusan di luar Kongres. Ada di anggaran rumah tangga itu pasal 22 Iya. ya. Tetapi coba baca ya di pasal 12 yang berkaitan dengan Kongres ya. Salah satu keputusan Kongres ya, selain memilih kemudian menilai laporan pertanggungjawaban, program dan seterusnya adalah menetapkan ya kan tempat Kongres berikutnya. Iya. Betul kan? Nah, jadi nggak bisa loncat baca pasal itu ya berurut, mulai dari anggaran dasar dulu ke atas ke bawah, kemudian anggaran rumah tangga. Iya. Jangan tiba-tiba ya, ada kan yang kawan-kawan dari pengurus pusat itu ya, saya mau gimana ketawa, langsung pasal 22 kalau tidak salah ya tentang KDK. Nah, oh ini kan kewenangan dari PP, kita KDK sudah membuatkan surat terus tidak dibalas. Pasal 22. Baca dulu kawan. Pasal 22. Pasal 12-nya. Salah satu keputusan Kongres itu adalah menentukan tempat penyelenggaraan Kongres setelahnya. Ya, selanjutnya. Gitu. Iya. Itu kan kecuali kalau pada saat Kongres yang ke-23 2019 itu di Makassar tidak menentukan tempat Kongres berikutnya, boleh dipakai pasal 22 anggaran rumah tangga. Betul. Pasal 12 ayat 4. Iya kan, jadi kawan-kawan ini mencoba untuk menggiring sesuatu sesuai dengan kepentingannya. Ini yang tidak baik. Ya. Betul. Kita organisasi ini kan kebersamaan, gitu loh. Jadi ada yang bicara tentang, oh ini sistem, oh ini suara perolehan, terus kenapa yang hadir begini. Ya penyelenggaranya itu saja sudah tidak sah. Nah, kalau dari kacamata Bang Eki sendiri berarti mekanismenya tidak sesuai. Nah, apalagi kalau bicara tentang mekanisme, ya. Jadi kalau mau benar, ya, ini cerita benar ya. Kalau tadi penyelenggaraan saja, kalau menurut saya itu tidak sah, ya. Oke. Jadi kalau mau benar, ya, di 2013 ke 2016. Di 2016 itu salah satu program prioritasnya adalah tata kelola organisasi. Tata kelola organisasi itu yang pertama itu kita memperkuat basis data anggota itu yang berbasiskan elektronik. Oh, 2016 Palembang ya? Iya. Jadi di periode 2016 itu kita mulai dengan penataan tata kelola organisasi. Kenapa begitu ya? Anggota notaris, anggota INI, notaris itu datanya itu tidak valid. Oh ya. Antara Kumham dengan PPINI itu tidak valid. Ya pernah cocok. Nah, antara Pengda dengan MPD itu tidak valid. Ya. Nah, terus di UUJN yang lama ya, kan disebutkan di situ ya di pasal 82 kalau saya tidak salah ya, selain wadah tunggal adalah bahwa perkumpulan wajib mempunyai buku daftar anggota. Iya. Yang sampai hari ini ya, buku daftar anggota itu masih sulit, tergopoh-gopoh lah. Ya, di 2013 sampai 2016 itu sulit sekali. Ya. Kalau di zaman dulu itu untuk bayar iuran ya, ditagih ya, pada saat seminar. itu harus ditagih dulu. Ibu Tin, ketua umum saya dulu sempat ya alhamdulillah saya merasa
bersyukur gitu ya bisa magang ya, terus menjadi asistennya Ibu Tinorman Lubis, orang baik ya, orang hebat gitu kan, tetapi organisasi pada saat itu memang wajib untuk disempurnakan. Jadi data-data itu tidak valid.